Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Danano Prianto dalam program acara Tribun Series Mojo Tribun Jambi Politik Temen. Dan pada Politik Temen kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, partainya anak muda. Slogannya itu yang terkenal saat ini. Ada dua narasumber yang hadir di dalam Politik Temen. Pada hari ini yang pertama langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Provinsi Jambi, Bang Rian Afrianto. Dan yang kedua ada Ketua DPC Partai PSI Kota Jambi, Bang John Ferry. Gimana kabarnya nih Bang, abang-abang berdua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Apa kesibukannya akhir-akhir ini, Bang? Ya, memastikan PSI Provinsi Jambi mendapatkan kursi di parlemen. Kesibukan ini ya, proses pencalegan ya, Bang. Semua soal politik. Iya, semua soal politik kalau sekarang ini karena mendekati waktu pemilu di Februari. Nah, kalau di tahapan sendiri kalau sampai hari ini sejauh mana dari PSI ini kan setelah penetapan DCS nih sampai hari ini gimana Bang perkembangannya? Sejauh ini DPW ya, caleg-caleg terkait pencalekan provinsi itu masih sama. Terus tahapan hari ini kan tahapan tanggapan masyarakat. Dan alhamdulillah PSI Provinsi Jambi itu nihil atas tanggapan masyarakat. Berarti aman semuanya, Bang? Aman, insya Allah. Nah ya Bang, langsung saja ke pertanyaan gitu. Slogannya partainya anak muda. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit, partainya anak muda ini seperti apa nih Bang? Mungkin dari Bang John Ferry ini. Ya, kita sebut partai anak muda ya, memang partai ini dari awal juga dibangun oleh anak-anak muda ya. Anak-anak muda, jadi cerminan anak muda itu sendiri turunannya sampai ke usia bahkan ya. Pada awal kita sama-sama tahu sejak awal partai ini dibentuk, kita juga membuat aturan yang ketat di situ bahwa di jajaran pengurus tidak boleh berusia di atas 45 tahun. Nah, awalnya begitu. Jadi itu kita buat supaya apa? Supaya memang partai ini lebih dominasi oleh anak-anak muda di dalamnya gitu. Terlebih ke pengurusannya ya. Itu targetnya dan memang yang kita lihat juga kenapa penting anak muda ya. PSI juga kan berangkat dari sebuah kejenuhan politik sesungguhnya, Bung Danang ya. Kejenuhan anak-anak muda soal realitas perpolitikan kita. Nah, yang konsep dan cara berpikir, bertindak dalam hal politik, kita melihat ada sebuah garis pembeda di situ. Garis pembeda dari cara berpikir, cara bertindak taktis itu beda sekali. Anak-anak muda dengan senior-senior kita itu ada beda, makanya kita teman-teman di DPPB kita pahami ketika disebutkan anak muda, mereka mau membuat sebuah garis embarkasi yang jelas nih. Politik anak muda dengan politik asesor kita gitu ya, asesor kita. Nah, itu yang saya lihat dan saya sendiri sebagai anak muda melihat potensi itu memang layak untuk dibuat sebuah warna politik baru yang memang digerakkan oleh anak-anak muda. Nah, jadi lebih ke arah konsep berpikir lah ya, konsep berpikir anak muda yang baru gitu loh, yang fresh terhadap perpolitikan nasional kita. Berarti menitik beratkan ke konsep berpikirnya, bukan semata-mata terkait dengan umurnya saja nih Bang ya. Kalau Abang sendiri berapa nih Bang umurnya Bang? Turunannya ke sana, turunannya kan ke sana ya. Saya sendiri sekarang sudah berusia 42 tahun ya, 42 tahun. Jadi jujur kita juga berpikir ketika di usia saya 45 nanti, kita akan sama-sama berikan ruang kepada yang lebih muda deh. Kita akan berikan ruang kepada yang lebih muda. Mereka akan lebih lincah dalam bertindak, berpikir. Belum lagi kita bicara soal era ya, era digital. Hari ini kita bicara AI ya, dan digital lagi, intelligent artificial intelligence. Ini dunia yang bagi kita kan bermain di lapangan nih. Kita melihat asesor kita ini, senior kita
gaptek soal hal itu. Justru bahkan ini menjadi materi yang asing bagi mereka. Kita diperhadapkan dengan zaman yang sedemikian pelik lah. Nah, hari ini kita mungkin menjadi generasi yang ada di tengah-tengah nih. Iya. Nah, generasi saya ini ada generasi di tengah-tengah. Ketika anak-anak muda bicara artificial intelligence dan orang-orang tua bicara yang sedikit lebih kita ada di tengah-tengah. Nah, ke depan mungkin nggak ada tempat lagi melihat kita hidup di rapidly changing world, ya, dunia yang terus cepat berputar. Ini yang harus kita pahami bagaimana bangsa kita ini bisa ngikut ke situ dengan pelaksana di lingkaran politik itu sendiri. Ya, orang-orang yang harus siap begitu. Artinya memang ada perbedaan cukup jelas nih Bang, yang politik dilakukan oleh anak muda dan juga yang mungkin udah cukup senior nih Bang ya? Ya, benar, iya. Ya, bagi saya ya, jelas sekali ada semangat yang sangat berbeda di situ. Termasuk kemudian turunannya kepada persoalan yang kita miliki di bangsa ini. Ya, secara menyeluruh sebenarnya kita bicara soal korupsi, ya, kita bicara soal intoleransi. PS itu kan domainnya di situ. Kita menganggap dua persoalan ini kemudian berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Korupsi bagi asesor kita, anggap ini sebuah pendapat saya pribadi. Kita korupsi kemudian seolah menjadi hal yang nggak biasa gitu. Tingkat ketabuannya itu sudah gimana ya? Itu. Iya, benar. Padahal kita melihat ini, wah gila banget. Korupsi di Indonesia sudah belak-belakan gitu loh. Bahkan kalau kita kaji definisinya kan sangat berbahaya. Korupsi bukan sekedar uang negara diambil alih untuk ini, bukan sebatas itu. Karena turunan efek dari anggaran negara yang seharusnya digunakan ini harus menjadi pertimbangan gitu loh. Nah, misalnya ketika membuat infrastruktur, uang ini dikorupsi, bukan persoalan uang itu tidak dipakai jadi infrastruktur, tetapi infrastruktur yang dibentuk kemudian berkualitas rendah. Berapa nilai keturunan material misalnya, kalau dalam konsep ekonomi itu dipertimbangkan. Bahan bakar masyarakat ketika menjalani jalan berlobang, berapa bulan sekali kendaraan harus di repair karena infrastruktur yang buruk. Itu kajian terhadap korupsi negara sebenarnya. Intoleransi pun sama. Ketika kita bicara NKRI, isu intoleransi kan penting, berbahaya sekali. Maka anak-anak muda berpikir, nih gimana ya, kok bagi kita mas anak muda kan belak-belakan nih. Iya. Jujur saja partai bisa korupsi begini, masih mencalon koruptor, nggak masuk akal bagi anak-anak muda itu. Ya, kira-kira begitu. Iya. Dan itu realita yang terjadi saat ini, itu jelas terlihat ya. Benar-benar. Tadi menarik kalau berbicara terkait dengan korupsi ini. Di PSI juga nih Bang ya, ada persyaratan khusus bagi bacalek nih Bang. Termasuk salah satunya tidak korupsi, kemudian tidak KDRT. Ini satu lagi apa tuh Bang? Narkoba. Tidak narkoba. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan syarat khusus yang diberikan oleh PSI kepada para caleg nih Bang, dari Bang Rian. Iya, kita menyadari betul bahwa tiga hal tersebut itu menjadi bibit-bibit mental yang nggak baik kan. Narkoba menyebabkan mental kurang baik. Seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga itu mental yang nggak baik. Korupsi pun mental lebih tidak baik. Artinya kalau ini tidak menjadi syarat ketatnya PSI, PSI akan menciptakan mental-mental yang sama kira-kira gitu. Sehingga tiga hal itu menjadi pandangan khusus lah, syarat khusus PSI untuk menjadi bacaliknya PSI. Nah, karena terkait dengan mental, sedikit saya sampaikan kenapa PSI terkenal dengan Partai Anak Muda. Karena ingin memberikan pendidikan politik kepada anak muda, bahwa anak muda lah yang menjadi penerus arah masa depan Indonesia. Kita ingin juga menyadari kepada anak-anak muda bahwa sikap politiknya hari ini itu menjadi sebuah kebijakan nanti. Hari ini kita bicara bukan soal kita, tapi soal anak-anak. Jadi penerus lah kan. Penerus. Kalau anak muda hari ini tidak cemplung ke dalam dunia politik, kebijakan apa yang harus kita pikirkan? Kira-kira gitu. Nah, oke. Saya kembali ke poin pertama tadi yang ada 3 persyaratan. Berarti bisa dijamin Bang ya, semua caleg PSI itu bebas dari
tiga hal ini, narkoba, KDRT, dan juga korupsi, tidak korupsi. Ya. Siap. Sejauh ini dari DCS yang keluar hari ini, tanggapan masyarakat itu PSI nggak ada tercantum nama. Ada satu yang mantan narapidana di NTB, ketua DPW-nya, tapi terkait pidana pemilu dia. Jadi bukan pidana-pidana tertentu gitu. Dan itu pun cuma 5 bulan karena syarat wajib mantan narapidana, ya kita lepasin syaratnya itu gitu. Tapi untuk 3 hal tersebut saya bisa pastikan 100% bacalek PSI se-Indonesia itu nggak ada. Nah, hasil dari Kopdarnas sendiri apa nih Bang? Kalau secara umum lah yang disampaikan, mungkin hasilnya seperti apa? Pertama untuk impact-nya di daerah seperti saat ini. Kopdarnas itu lebih kepada penguatan antara pengurus dan caleg, ya kan? Artinya biar menjadi satu suara terkait apa yang menjadi keputusan Kopdarnas sih, saya rasa udah banyak di media sosial dan berita-berita. Itu artinya itu lebih membakar, lebih menunjukkan bahwa PS ini solid. Di tengah-tengah ada berita-berita terpecah belah terkait A, B, C, dan D. Nah, kita masih menunjukkan bahwa PSI itu solid gitu. Jadi kunci utama Kopdarnas adalah kita itu solid dan kita masih satu suara lah kira-kira. Oke. Nah Bang, menarik tadi berbicara soal pencalegan. Kalau di DPRD Provinsi Jambi sendiri saat ini yang ditetapkan DCS ada berapa nih Bang? 36. 36 dari 6 dapil ya? Ya, dari 55. Dari 55, berarti ada beberapa yang tidak termasuk dalam DCS ini tuh. Kalau persoalan sendiri apa nih Bang? Kalau dari provinsi sendiri? Persyaratan lah, administrasi, persyaratan, ya. Terus keseriusan. Artinya kan kita ini bicara PSI itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Sedikit tapi kalau kualitasnya besar itu yang menjadi prioritas utama. Artinya kita juga nggak mau caleg itu sekedar pelengkap penderita lah kira-kira gitu. Jadi 36 ini insya Allah bekerja maksimal optimal untuk PSI ke depan. Kalau target sendiri kalau di DPRD Provinsi berapa Bang? Ya nggak usah muluk-muluk, 2 kursi cukup lah. Ya penting ada dapat kursi Bang. Dan itu optimis tuh ya. Optimis. Harus optimis. Saya optimis. Nah, kalau di Kota Jambi sendiri full 45 Bang? Ya, kalau Kota Jambi sendiri ini barometer untuk Provinsi Jambi ya. Kita memang full ya. Kita sebut dia squad 45 ya. Ada 45 DCS ya, calon caleg ya, 45 orang, dan kita full set di seluruh dapil, di 5 dapil. Full. Ada konsep juga nih saya dengar di PSI ini dalam proses pencalekan ini menerapkan low cost politik. Ya. Nah, mungkin bisa saya dijelaskan maksud dari low cost politik seperti apa? Karena memang kalau saat ini kita ketahui memang kekuatan uang itu cukup berpengaruh saat ini, termasuk dalam proses pemilu sebelumnya juga itu cukup berpengaruh. Mungkin penjelasannya seperti apa nih Bang? Ya, itu juga yang jadi bahan perhatian kita di partai sebagai partai anak muda. Faktanya memang demokrasi kita itu kan selama ini berbiaya mahal. Itu fakta dan realita yang ada. Sehingga kita diperhadapkan dengan tokoh-tokoh yang kemudian berhasil merebut kekuasaan ini, apakah itu legislatif dan eksekutif, padahal tokoh-tokoh yang harus paling tidak dia adalah orang kaya, orang yang banyak uang, ya, orang yang isi tasnya besar, tokoh dan tokoh. Tokoh dan tokoh. Nah, kemudian kita menganalisa lapangan, sehingga kita berhadapan dengan caleg-caleg, lah ini orang-orang siapa aja gitu ya, kalangan dari mana? Faktanya memang hari ini hampir 80% caleg kita itu kan kontraktor, pengusaha.
Pengusaha. Kita ya. tidak punya akademisi di situ. Kita minim teknokrat, kita minim aktivis gitu misalnya. Kenapa? Alasannya apa? Karena mereka tidak punya uang kan. Iya. Maka PSI memberi sebuah peluang dan pola baru tentang perpolitikan kita. Kita buka pintu selebar-lebarnya kepada anak-anak muda. Kita nggak tanya kamu punya uang atau tidak, tapi kamu punya kemampuan tidak menjadi seorang mewakili rakyat kita kemudian di arena kekuasaan, ya. Kendaraannya kita sediakan, konsepnya kita sediakan. Apakah merebut kekuasaan dengan kos yang besar itu bisa diminamis partai? Kajian kita bisa. Karena ini kajian kita juga anak-anak muda kan kajiannya akademik, nggak semata-mata yuk kita nyalek, nggak itu. Kita pastikan memang ketika kita turun dan bertempur itu menang. Nah, kita di PSI Kota sendiri menargetkan satu fraksi dengan skuad 45 yang ada, ya. Benturan kita memang terkait lawan-lawan politik dengan berfinansial tinggi itu juga jadi analisa kita. Tapi pintu itu terbuka lebar. Nggak semuanya harus begitu, ya. Nggak semuanya harus begitu. Dan saya sih optimis, Mas. Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, anak-anak muda di PSI itu kita targetkan satu fraksi. Satu fraksi berarti sekitar 5 atau 6 kursi, 5-6 kursi. Luar biasa. Berarti keoptimisan di kota itu cukup bisa ini ya, memiliki peluang dan optimis bisa dapat satu kursi dari caleg-caleg yang ada saat ini. Ya Bang, kalau saya lihat tapi di kota ini kayaknya didominasi. Ini kalau kita berbicara mungkin bukan sara atau etnis ya, tapi banyak dari teman-teman kita suku Batak dan juga bahkan cukup banyak dari etnis Tionghoa juga nih Bang. Nah ini seperti apa nih Bang? Gimana ya? Saya sendiri nggak tahu kali ya. Mungkin karena selain ada ketuanya kali di situ ya, ketuanya itu saya sendiri berdarah Batak, Iya. Berdarah ya. Dan saya ini juga melihat ada kecenderungan begini. Saya nggak tahu juga kajiannya seperti apa ya. Kajian soal nasionalisme misalnya, nasionalisme di kami itu memang condongnya ke situ, gitu. Makanya nggak pernah ditemukan organisasi Batak itu yang nggak ada slogan NKRI harga mati, kayak gitu. Jadi slogan NKRI harga mati dengan partai kita itu kan kayak sinkron banget, kira-kira gitu ya, kayak sinkron banget. Mungkin itu salah satu faktor ya, salah satu faktor. Demikian juga dengan teman-teman Tionghoa, karena platform perjuangan kita anti korupsi, anti intoleransi, ya, jadi gerbong-gerbong yang punya irisan yang keras terhadap hal itu mungkin gerbong-gerbong ini. Saya kira itu sih yang lebih dominan ya. Iya. Ya mungkin atau mereka merasa paling nyaman, paling tepatnya berada di PSI ini, Bang, karena rasa keluarga saya rasa mungkin begitu. lebih bisa diterima, apalagi tadi partainya anak muda, sedangkan kalau partai-partai lain mungkin rata-rata udah senior, gitu mungkin Bang ya. Ya bisa jadi. Jelas faktanya kan nggak cuma itu juga, kita multi nasionalis lah ya. PSI Jambi sendiri diisi bukan hanya itu, kita ada beragam. Iya, beragam. Cuman kebetulan mayoritas saja itu. Calegnya gitu ya. Kalau ya itulah sebenarnya itu adalah potensi-potensi yang muncul dari Jambi sendiri. Jadi ada beberapa tokoh yang selama ini nggak maju mungkin, tapi dia berani maju di PSI karena melihat nilai-nilai perjuangan PSI. Satu itu, yang kedua mereka menyadari betul bahwa di PSI itu 0 rupiah. Nyalek dari PSI itu 0 rupiah, kecuali administrasi ya. Iya. Nah, jadi artinya PSI melaksanakan betul bahwa nyalek di PSI itu tanpa mahar, sehingga peluang bagi mereka terbuka besar. Ya mereka mencobalah ya memetik hasil dari sosial-sosial yang selama ini mereka lakukan mungkin ya. Sehingga betul. Berani maju di PSI sendiri gitu. Iya. Sekarang ini saya juga lihat mungkin karena memang pemilu masih beberapa bulan lagi. Ada 5 bulan lagi. Ya, saya
melihat belum banyak caleg-caleg dari PSI ini memasang baliho, spanduk di jalan, karena kalau partai-partai lain mungkin kita bisa saksikan sendiri lah, mungkin banyak ya Tribun Sosial. Tapi kalau di PSI sendiri sampai hari ini belum banyak, tapi ada beberapa yang juga saya lihat di warung-warung. Nah, kalau dari PSI sendiri sudah ada menekankan caleg untuk sosialisasi seperti itu belum? Sudah, tapi kita mainnya softly aja. Karena kita kan sadar betul bahwa kita ini menerapkan low cost politik tadi. Bisa dibayangin, satu billboard itu sebulan berapa biayanya budget. Tapi kalau angka itu kita pakai untuk sosialisasi di masyarakat, itu kan lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat, benar. Ya, jadi sistem kerjanya PSI itu door to door lah, jadi dia memang sistem selling betul. Jadi kalau bicara tataran atas PSI nggak kedengaran, tapi coba kalau Bro Danang memen ke tataran bawah, itu udah rata ke PSI itu. Mudah-mudahan. Iya. Berarti underground lah ya, underground door to door. Karena yang pendekatan seperti itu rata-rata malah yang lebih mengena gitu kan, daripada cuman lihat tampangnya aja, belum tahu. Kalau orang bilang lu caleg artis kan? Iya. Iya. Di PSI itu kan kita punya ini Mas, punya apa namanya barometer yang jadi alat ukur, alat ukur untuk mencapai sebuah target. Makanya saya bilang teman-teman di PSI itu adalah orang-orang yang taktis, yang benar-benar kajian itu adalah akademistis. Nah, termasuk bagaimana kita merancang sebuah kemenangan, gitu ya. Jadi itu punya teori-teori tertentu yang termasuk hal yang Bung Danang bilang, kenapa kok spesifik, itu adalah bagian dari konsep strategi yang kita terapkan. Ya. Nah, ini kan kita punya ada hampir 5 bulan lagi ya, 5 bulan. Saya pastikan apalagi DPD Jambi suatu ketika memang semua akan naik ke permukaan, tapi by timing, gitu kan. By timing. Ada waktunya gitu. Ada waktunya. Tapi di Sipin saya lihat ada baliho Helmi Yahya tuh. Nah, gimana tuh? Itu yang paling besar baliho PSI yang saya lihat, Helmi Yahya. Dengan kemarin ada backgroundnya Presiden Jokowi ini. Nah, mungkin bisa dijawab nih Bang. Ya, salah satu strategi kan yang kita pakai. Artinya kita menyadari betul bahwa sosok Helmi Yahya itu terkenal. Siapa yang nggak kenal sosok Helmi Yahya? Benar. Raja kuis orang bilang. Ya, salah satu strategi yang diterapkan oleh DPP dan DPW untuk menggerakkan partisipasi pemilih lah kira-kira untuk PSI. Salah satu daya pemikat lah. Itu. Iya, menarik nih Bang. Artinya tokoh nasional ini yang ditarik ke daerah. Nah, kalau kita tidak bisa pungkiri nih Bang, kalau di dalam partai politik itu rata-rata apalagi masyarakat nih banyak memilih karena tokohnya, ketokohannya. Ya, faktor itu kuat. Faktor itu cukup kuat. Nah, kalau di PSI sendiri seperti apa? Karena kayaknya faktor ketokohan ini agak lemah nih Bang. Nah, dari Abang sendiri gimana nih? Ya, sebenarnya bukan lemah, inilah tantangan kita gitu. Kita juga nggak ketika tokoh ini kita rekrut untuk maju bersama dan tidak terlalu membuka diri, bagi kita tidak persoalan. Justru kita membuka pintu dari awal, yang kita rekrut itu bukan soal sisi utama, bukan ketokohannya. Kamu punya kepedulian atau tidak dengan bangsa ini. Itu dulu. Makanya anak-anak muda itu lain Mas ininya. Ketika kita menyoroti spirit mereka, karena saya lebih dekat dengan pergerakan anak muda. Jadi saya tahu persis bagaimana ketika mereka dibakar, sisi apa yang sebenarnya mempengaruhi apatisme mereka, kepedulian mereka terhadap daerah Jambi. Ini kita kulitin ini. Nah, sehingga saya rasa ketika mereka pada jalur yang tepat, kepedulian mereka kita bakar, ini jadi gerakan yang luar biasa. Nah, maka kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya, kita punya tokoh besar. Kita juga punya tokoh besar. Ada tokoh-tokoh yang idealis yang kemudian ikut kita itu bangga. Misalnya salah satu yang kita sebut tadi, misalnya siapa yang tidak kenal Helmi Yahya ya. Sejauh ini anak-anak muda Indonesia menyoroti beliau masih sebagai seorang yang idealis, yang punya kompetensi kuat, dan beliau menyuarakan apa yang disuarakannya terkait
demokrasi kita gitu loh, hitam putihnya demokrasi kita, sehingga saya tidak mau di situ. Saya mau anak-anak muda, ayo akhirnya kita memutarakan sebuah perubahan. Nah itu yang mau kita kerjakan. Soal tokoh seperti Bung Nana bilang, kalau ditelisik lebih dalam, Bro Nanang, di antara beberapa caleg itu juga tokoh. nggak ada tokoh. Kita juga tokoh, punya tokoh kita. Cuman kita tokoh muda, Ya. bukan tokoh senior nih. Jadi pada kembali lagi konsep PSI itu adalah yang muda diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang saat ini kurang baik, kira-kira gitu. Kalau yang tua-tua tuh wayah itu. Iya. Iya. Iya benar. Iya. Nah ini Bang, sebagai partainya anak muda yang slogannya Pak, kalau Abang lihat sendiri di Jambi ini anak mudanya itu ketertarikan dengan politik atau pemikirannya terkait dengan pandangannya terkait politik seperti apa nih kalau Abang lihat di Jambi sendiri? Jujur saja apatisme anak-anak muda Jambi itu tinggi, Bung Nanang. Tinggi. Itu kenapa kita melakukan sebuah pendekatan perjuangan kepada mereka. Nah, kalau Bung Nanang perhatikan, apa yang selalu disuarakan oleh PSI terkait perjuangan politiknya. Misalnya, kita sentuh mereka dengan kepentingan. Bagaimana misalnya Jambi ya, pemerintahan Jambi tidak pernah berbicara soal kebijakan apa sih yang kita lakukan untuk mengantisipasi 20 ribuan anak muda setiap tahunnya. Ya, apa sih yang pemerintah ini lakukan? Itu kan kepentingan mereka, Mas. Kepentingan anak-anak muda. Maka kita pengen anak muda itu bersuara soal itu. Kenapa sampai hari ini Jambi tidak pernah bicara soal industri? Pembuatan industri di Jambi. Ini erat hubungannya dengan kepentingan anak-anak muda. Nah, ini kita publis nih di platform media sosial kita, sehingga anak-anak muda ini mewakili kepentingan kita, keresahan kita. Nah, itu metode-metode yang kita bilang. Karena kita tahu apatisme itu terbentuk kan karena bukan dengan sendirinya, Mas. Karena memang selama ini mereka nggak diperdulikan. Iya benar. Kita hadir untuk ini loh kepentingan yang kita gerakan. Ayo kita berjuang sama-sama, kira-kira itu. Jadi kita harapkan ke depan memang akselerasinya akan semakin cepat dan anak-anak muda jadi bisa kita ini deh, kira-kira itu gambarannya Mas. Artinya masih perlu peningkatan lah ya, baik dari sisi mungkin dari pemerintahnya untuk mendorong pemuda ini bisa ikut aktif, terutama dalam politik ataupun dalam hal inilah untuk kepentingan ini negara bangsa. Nah kalau Abang lihat sendiri pemerintah sendiri sudah memberikan ruang belum untuk anak muda nih Bang untuk bisa berkembang? Ya kalau boleh saya jawab lebih ekstrim, semuanya pemerintahan daerah kita sama sekali tidak peduli. Justru dengan anak-anak muda tidak peduli sama sekali. Kenapa Abang berani ngomong lantang seperti itu, Bang? Program apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita terhadap kepentingan anak muda? Program apa? Saya mau bertanyakan. Apa gitu loh? Lakukan apa? Hal terpenting hari ini adalah bagaimana anak-anak muda ini punya ruang, Mas. Punya ruang berekspresi ya. Termasuk memenuhi kebutuhannya. Ruang pekerjaan, usaha. Saya mau katakan apa yang dilakukan oleh Pemda. Kita anak-anak muda, saya bilang anak muda hari ini dia bisa orientasinya hasil. You jangan teori gitu loh. Hari ini UMKM sekian paket yang lihat where is it? Di mana UMKM itu hari ini? Dan anak muda mana? Itu kalau anak muda, maka kita mau bilang ini kepada asesor kita ini, senior-senior dalam Pemda kita ini, kami ini teriak loh. Nah, jangan sibuk dengan yang lain-lain. Sorry tuh saya itu kritik keras kita. Ini jenis suara anak muda, Mas. Iya, kritiknya itu tajam. Kami tidak merasakan itu. Apa dengan negara provinsi Jambi atau kota Jambi yang ya saya kira yang kurang di kita ini, Mas. Hah? Kira-kira tuh. Berarti kritik anak muda tuh ya untuk pemerintah agar pemuda ini diberikan ruang lebih baik lagi, lebih besar lagi untuk bisa berkembang. Salah satunya UMKM tadi, kemudian yang lainnya lah. Nah, mungkin karena ini Bang, waktu kita kan nggak terlalu panjang. Mungkin hal terakhir mungkin
yang bisa disampaikan kepada publik ini terkait dengan PSI? Sebenarnya PSI ini siapa dan kedepannya apa yang ingin PSI ajak untuk bisa membangun bangsa? PSI, kalau saya sampaikan adalah PSI adalah satu-satunya partai anak muda, pure ya, bukan partai yang bawa-bawa anak muda. Jadi pure kita partai anak muda, kita memikirkan bagaimana ke depan masa depannya anak-anak muda, dan tanpa disadari bahwa PSI itu adalah partai harapan. Kita yang konsisten bergerak untuk anak muda, jadi dukung pekerjaan kita, itu aja. Ya. Kalau dari Bang John Ferry, apa yang mau dibawa PSI ke depan? Ya, yang jelas kita mau bawa sebuah semangat perubahan ya, lebih tepatnya sebenarnya kita punya tujuan dengan warna lain, ya, di tengah-tengah kekhawatiran kita tidak produktifnya perpolitikan yang ada terkait anak-anak muda, Mas. Nah, itu kenapa kita berjuang untuk bagaimana kita menjadi daerah yang produktif, ya, anggaran negara yang kita alokasikan untuk hal-hal yang berbau masa depan, ya, apa itu misalnya, ya, selain UMKM misalnya, industri, ini sudah layak, Mas. Anak-anak muda itu pintar-pintar. Saya ketemu beberapa anak muda yang betul-betul produktif. Saya mau gimana ya, kalau ini ditonton oleh Bapak Wali Kota misalnya, ada anak muda di kota ini membuat botol aqua itu sembunyi-sembunyi, Mas. Sembunyi-sembunyi. Kenapa tidak itu disupport misalnya? Kita punya pabrik yang membuat botol aqua, ya, punya anak muda Jambi gitu. Tapi ini kalau dibiarkan kan melempem ini, Pak. Melempem barang ini. Kita adalah daerah penghasil CPO gitu loh. Susah apa misalnya kita bina anak-anak muda ini buat pabrik CPO mini gitu. Kita punya anak-anak kuliah. Hari ini saya lihat juga dibaca beberapa negara, konsep pemerintah itu ke arah sana, Mas. Yang hari ini tidak dilakukan di Indonesia ini, termasuk di Jambi ini. Ya, saya baca beberapa buku literasi, memang konsep pemerintahan itu langsung ke konteks permasalahan. Nah, kita kan nggak punya itu. Selalu dilempar ke dunia usaha, maka anak muda gigit-gigit jari. Nah, yang kita tuntut adalah peran pemerintah dalam hal ini menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya itu anak-anak muda yang luar biasa ini, Mas. Itu yang kita minta. Nah, dan di PSI itu akan kita perjuangkan. Oke, artinya kalau dapat saya simpulkan, ingin membawa semangat pemuda untuk bisa meraih hasil yang lebih baik ke depannya. Ya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Siap. Itu tadi Tribuners, bincang santai kita politik temen pada hari ini. Perbincangan kita sangat luar biasa terkait dengan PSI, partainya anak muda, semangatnya bisa kita saksikan tadi. Siap. Dari Bang John Ferry, dari Bang Rian bergelora menyampaikan pendapatnya terkait dengan partai PSI. Oke, mungkin cukup sekian Tribuners. Dialog politik temen pada hari ini. Saya Dang Noprianto mengucapkan terima kasih kepada Bang John Ferry dan Bang Rian. Terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa.